Jadi kalau misalnya kita translate ya ke dalam dunia CFD gitu kan, Yes. tradingnya sekarang Bro Aris kan banyaknya di CFD. Kalau kayak gitu berarti strategi yang Bro Aris gunakan ini lebih kayak ke Fibonacci kah, mencari confluence yang semakin banyak semakin bagus atau kayak gimana tuh kira-kira? Jadi saya trading memang labnya di CFD. Lab di CFD time frame 15 menit. Oke. Jadi kalau bro mau jago technical tuh CFD. Kenapa? 15 menit bro udah tahu. Nggak works ini. Works ini. Kalau kita trading di spot saham atau koin ya, Ya. kita harus nunggu kan 3 bulan sideways, 4 bulan sideways. Cuma untuk mengetahui kalau kita salah. Hmm. Nah dengan lab sebanyak itu, saya kemarin mencoba tuh. Saya mencoba berbagai strategi ya. Nah, saya mencoba berbagai strategi, ternyata semua strategi itu oke aja. Itu oke. Dia akan bereaksi di titik tadi, sama seperti saya berpikir. Kalau kita mau cuan dikit-dikit di CFD, itu bisa. Menggunakan garis MA bisa, Fibonacci bisa, SNR bisa. Pasti ada pantulannya. Ya. Tapi kita kan nggak mau cuan segini bro. Kita kan mau cuan segini. Nah, kalau segini-segini dong pasti dapat berkali-kali. Ya. Tapi kayak gini, yang besar-besar begini, itu caranya bukan yang seperti itu ternyata. Nah, akhirnya saya berguru sama rekan saya, dia pakar harmonic pattern. Oke. Nah, di situ saya nemu, oh iya ya, ternyata pakai ini caranya harmonic patternnya. Itu salah satu cara yang saya pakai untuk trading di CFD. Jadi prinsipnya adalah gini, kita mencari barang yang udah jatuh dalam, barang ini udah jatuh dalam, udah capek jatuh, dan ada tanda naik. Nah, di situ kita baru masuk. Atau barang yang udah naik tinggi, yang udah kelelahan, di situ kita baru masuk. Naik tinggi itu kan, kalau harmonic pattern itu ada sayap-sayapnya. Nanti mungkin kita bisa tampilkan ya, ada sayap-sayapnya panjang. Nah itu kalau semakin panjang itu kan berarti dia naiknya semakin tinggi. Kemudian dia udah kelelahan. Biasanya ada RSI divergent di atas. Itu udah pasti balik arah. Tinggal adu kuat aja. Nah, itu yang kami pakai bro, yang bisa bikin kami cuan sehari-hari. Oke. Tapi selama Bro Aris itu udah trading dari 2017 tadi apa 2007 ya? Saya trading 2017, tapi itu 2017. masih trading bodoh gitu. Saya baru Oke. pinter tuh 2023, sorry. Selama dari 2017 sampai sekarang, evolusinya itu dari strateginya apakah chartnya justru semakin rame, semakin banyak garis-garis atau justru semakin simple bro? Semakin simple bro. Semakin simple ya? Semakin simple. Kalau dulu pas pertama trading kita cobain kan parabolic SAR gitu kan, ADX ATR. Saya coba satu-satu. Saya orangnya idealis. Saya coba tuh semua. Saya mikir saya harus pinter ini semua, baru saya nentukan mana juaranya gitu kan. Kayak seleksi apa ikan cupang gitu kan. Dilihat satu-satu. Dulu saya suka rame tuh. Saya lihat. Kelihatan keren bro. Kelihatan keren. Tapi kesini-kesini simple. Sekarang saya cuma ngelihat blank chart doang, cuma 1-2 indikator. Saya bisa screening 60 pair forex itu cuma dalam 10-15 menit saya udah tahu. Oh ini mau naik, oh ini masih turun, ini sideways. Mungkin karena kebiasaan mata kali ya. Tapi saya ngeliat teman-teman saya juga, mungkin pasti bro juga, chartnya pasti bersih. Semakin berpengalaman, pasti semakin bersih bro. Garisnya cuma satu sih, EMA 21 udah itu doang. Nah, tapi untuk nemu garis itu, garis ini akurat, itu kan butuh darah-darah bro pasti. Bro kan pasti pengalamannya begitu. Benar. Dan memang semakin simple metodenya, semakin simple strateginya, semakin mudah untuk diikutin juga kan. Betul. Kayak yang tadi Bro Aris bilang, kalau misalnya kebanyakan pakai parabolic SAR, pakai apa, nanti ujung-ujungnya malah kayak kita berantem sama diri sendiri. Betul. Parabolic SAR-nya bagus, tapi volumenya sebenarnya jelek nih, nggak match sama price action-nya, tapi kita ignore. Yang penting parabolic SAR-nya bagus, kita jadi buy gitu kan. Betul, setuju. Dan itu kan mempengaruhi psikologi juga ya kayaknya ya. Dan kalau menurut Bro Aris, apakah psikologis nih menjadi salah satu faktor yang paling penting di trading? Psikologis itu memang faktor nomor 1. Karena kalau kita belajar bro pasti yakin juga. Teknik gampang bro. Kita ngajarin orang, kita transfer ilmu, 1 bulan dia bisa. Nggak usah 1 bulan, 2 minggu dia bisa. Tapi jam terbang
nggak bisa ditransfer. Jam Betul. terbang itulah yang mempengaruhi psikologis. Betul. Gimana dia ngelihat barang dia baru punya dikit. Jadi kan dunia trading ini kan dunia penuh penyesalan, bro. Bro masuk kecepatan nyesel, masuk kelambatan nyesel, masuk banyak nyesel, masuk dikit nyesel gitu kan. Iya, betul. Keburu TP nyesel, lambat TP juga nyesel. Betul banget. Bagaimana supaya orang berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Baru masuk dikit satu kaki, ya dia naik 20%. Wah, gue masuk agak banyak nih. Dia turun pullback. Ya, gitu kan. Nah, psikologi selama kita tidak bisa, psikologi kan cuma dua, fear and greed. Selama kita tidak bisa mengkontrol dua ini, itu kita nggak bakal bisa jadi trader yang hebat. Dua ini tidak bisa diajarin, harus melalui darah dan air mata. Dan berarti memang cut loss itu penting berarti. Karena kalau kita nggak pernah cut loss, kita nggak pernah ngerasain junamnya gimana dong market, ya kan? Yes. Kalau kita nggak pernah cut loss, kita nggak pernah ngerasain, artinya kita juga nggak bisa pernah belajar dari kesalahan kita kan berarti kan? Yes, setuju banget bro. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, gimana caranya Bro Aris mengontrol psikologinya ketika udah berkali-kali jatuh, sampai modalnya tergerus, sampai mungkin udah jauh banget dari all time high-nya gitu kan, tapi masih bisa bangun lagi, gimana tuh bro? Jadi gini bro, saya merasa bukan saya jago ya, tapi saya cuma beruntung. Saya cuma beruntung karena sekarang kan saya banyak nerima DM, banyak orang yang ambruk. Mereka tidak tahu cara bagaimana recover dan tidak bisa recover menurut saya. Saya rasa saya beruntung kenapa? Karena waktu itu saya udah hopeless bro, udah putus asa. Ternyata saya nggak sengaja jadi saya punya kebiasaan mencatat trade saya. Ruginya karena apa? Gambarnya ini saya screenshot, cuannya apa saya screenshot. Saya lakukan itu tuh. Nah dari situ saya ketemu suatu pola bro. Suatu pola saya melihat, oh ini ternyata market bisa diprediksi ya. Nah karena nemu pola itu membuat kita confident kita bisa recover. Kalau saya tidak seperti itu, saya sampai sekarang mungkin tidak recover. Tidak bisa melalui mau dihipnotis, mau kasih psikiater. Wah saya bisa. Nggak bisa. Kita ibaratnya perang, yakin menang, tapi ngelawan Amerika kita pakai belati. Bandar ini kan hebat bro. Kita di ilmu-ilmu yang ada ini bro, Dow Theory, Elliott Wave, itu kan hampir puluhan tahun yang lalu sudah dibikin. Ilmu yang baru apa sih yang sekarang? SMC ICT. Itu pengembangan aja dari support and resistance yang udah dulu-dulu gitu kan. Iya. Sementara mereka bro, AI-nya luar biasa. Dia tahu, nah lu pasang di sini ya. Duitnya di sini ya. Ini kebiasaan orang itu gini. Kalau kita cuma mengandalkan keberanian menghadapi entitas yang penuh powerful seperti itu, nggak bakal bisa balik, nggak bakal bisa menang. Susah banget ya. Susah banget bro. Susah banget.